Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba' ya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, syukur alhamdulillah saban-sabi kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita meningkatkan, menambah kualitas iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan taqwa, yang mana dengan iman, yang merupakan ule kudo, yang merupakan ra'sul mal, bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur alhamdulillah ba'uro yang berbahagianya hanya manteng terhitung dalam jumlah, dalam golongan hamba-hamba Allah yang manteng diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kirajih menghirup nafas kehidupan detiknya. Dan syukur alhamdulillah tanya kehadir ni bak tempat yang berbahagianya, bak rumah Allah, gunaji merespon, menjawab sebuah panggilan kewajiban daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah Jumat. Tanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah memperkenankan amalan kitanya yang kitanya kerjakan, baik ni bak orang yang berbahagianya, yang kau likut maupun yang akan datang, bihusnil qabul indahu, dengan jeroh pengkabulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, uronyo bertepatan dengan 8 Sya'ban 1440 Hijrah. Syukur alhamdulillah mengawali mau'idatul hasanah, marilah kitanya menyimak sebuah hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebelum kitanya tamung dalam membaca hadisnya, bahwa ka ma'ruf bagi kitanya, ka ma'lum fid din, sering tak dengar bak gure-gure, sering nepegah dalam berbagai bentuk majlis, baik dalam pengajian, dalam kesempatan Jumat maupun forum-forum ilmu pengetahuan yang lainnya, bahwa selain daripada nikmat Allah, nikmat iman dan nikmat Islam, yang dua buah nikmatnya merupakan, dengan sebab dua nikmatnya merupakan getanya kahadir bak tempat yang berbahagianya, yaitu oleh Allah Subhanahu wa taala anugerahkan cit kepada umat manusia berbagai macam nikmat yang lain, yang umum manusia itu mengerasa nikmatnya tanpa membilah antara muslim dan non muslim. Nah, Bandung arti nama yang hakikatnya bernama manusia, nah nikmatnya di antaranya usia katanya
umur dan usianya merupakan erat kaitan jih dengan wate. Kemudian nikmat jasad yang gepulang oleh Allah kepada getanya. Kemudian nikmat akal yang kalih gepu hinggap bak getanya. Dan nikmat tenteji harta. Jadi karenanya merupakan nikmat, put macamnya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka oleh Allah Subhanahu wa taala melazimkan kepada kitanya, nepu wajib kepada kitanya untuk mensyukuri nikmatnya. Tame nikmatnya, tak pergunakan bak tempat-tempat yang neridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bak tempat-tempat yang kiranya na manfaat na nilai jih bak Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal katanya untuk tawa urang akhirat. Atau minimal tak pergunakan nikmatnya bak hal yang mubah, yang batasan jih hana terlarang dalam agama. Etnan mentang mungkin ka nehitung katanya dalam jumlah hamba yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, oleh Rasul, oleh baginda Nabi katanya, nepu ingatkan kepada katanya terhadap boh nikmatnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah wa Tirmizi wa ghairi, bahwa nepegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afnah, wa an jasadihi fima ablah, wa an amalihi fima amila, wa an amalihi madza amila fih, wa an malihi min aina iktasabah, wa ila aina anfaqah. Peut boh amalannya, peut boh nikmatnya nepegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa getanya hamba, getanya manusianya akan terhadapi pertanggungjawaban daripada Allah terhadap peutnya, yang dengan takbir redaksi hadis ji, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, han meisu mesaboh langkah pih seorang hamba ba'ura kiamat, hatta sehingga baru meisu yus'ala an arba'in, netanyang oleh Allah Ta'ala terhadap 4 macam nikmatnya. Tohput an umrihi fima afnah, tentang umur inolam dunia, ho tak habis umurnya. Wa an jasadihi fima ablah, tentang jasad badan, ho tak pergunakan badannya. An ilmihi madza amila fih, tentang ilmu, puak kata muamai dengan ilmunya. Wa an malihi, dan terhadap harta, min aina ikdasabah, dari pat tak peroleh, wa fima anfaqah, dan ho tak infak. Hadirin sekalian, pertama Nabi nepu ingat nikmat umur, fima afnah, ho tak habis umur dalam dunia, ho tabah, yang umurnya merupakan kaitan jih dengan wate. Nyan wate nyan
per detik atau per milidetik atau menyona satuan yang lebih hubut daripadanya. Ban bandum merupakan nilai hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata takoh haju umur gedanya umur ghalib 60 tahun. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Rata-rata umur umat lun begali Nabi antara 60 atau 70 lah manan. Wa aqallu minhum man yatajawaz an. Sedikit di antara mereka umat yang lewat daripada batasan usianya. Maka menyo umur 60 kah? Kira-kira nyo takoh ke umur segelom balik. Karena masa baliknya hanya hitung mungkin. Tengah masa training gebi oleh Allah Taala. Tengah masa uji coba. Umur 15 watah misal. Hingga umur 60 tahun 60 tahun. Kemudian nyan sejumlah umur yang kagebri oleh Allah Taala kepada kita nyonya. Kira aji hati tak bayangkan lagi kita nyo. Ukehna dalam masa-masanya buat kita nyo atau tindak tanduk kita nyo. Dengan kata lain amalan kita nyo yang hana ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyo memang dalam masa-masa yang lagi nyan berarti di antara usia kita nyo yang hana tatasarruf, yang hana tak pergunakan kepada yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang dalam hadis menyo panjang umur salah sebuah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Segat-gat manusia orang yang rib gemuhudib panjang umur tapi nekait oleh Rasulullah wa hasuna amaluh, diiringi oleh amalannya yang godcit. Umur yang panjang kemudian amalan dipenuhi dengan amalan kebaikan, tentunya merupakan butoi citnyo nyan god nyan hana salah narid Nabi. Tapi menyo sebalik je bagi ketanyo kemudian tak melaki ba Allah Taala berpanjang umur yang dalam yang bak lidah hati dengan tujuan untuk keberkatan hudib, untuk tujuan beramal kebaikan, tapi ternyata dalam hati yang wallahu alam hana satu pun memang terserih kepada tujuan-tujuan yang lain yang duniawiyah. Nyo merupakan pertanyaan bagi kita nyo. Munajah kita nyo nyan. Doa yang kita nyo panjatkan, yang kita nyo mohon ba Allah Subhanahu wa taala. Tabet dua jaro, tagrak dua lisan untuk rakyat berpanjang umur. Pu memang serius ternyata. Pu memang tulusnya. Ataukah hanya sebatas untuk menyota pegah menipu Allah Subhanahu wa taala hana, tapi hakikatnya menipu dro-gedro. Jadi tak melaki ba Allah Taala berpanjang umur ataukah hanya semata untuk tak penget dro-gedro daripada yang menyogebi ternyata antu mutamah silap dah juaju, mutamah dok dah juaju mungkin. Hadirin sekalian, yang pertama. Kemudian yang kedua, an jasadi, terhadap jasad badan yang melingkup seluruh anggota-anggotanya, baik yang zahir maupun yang batin. Nikmat yang kata peroleh sehat badan Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak mata, unyung, hidung, abah dan lain sebagainya. Dan ket mata mentong. Anak mata leh gebi anak mata, kemudian nikmat yang kedua daripada matanya deh tak kemalan dengan matanya.
Jadinya merupakan dua hal yang berbeda. Leh gepu mancung boh hidung gepu ruhung, kemudian wate taputo makanan tatupu be. Yang harum tatu yang bekem menancit punyung, menancit lidah, wate tamomoh makanan, kemudian tarasa menyum bak lidah, naigau kemudian ngentamamoh. Dan lebih daripadanya abahnya merupakan hana gepu bisu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wate tabuka tajungkat abah itu bit huruf, itu bit suara. Yang merupakan nikmat yang berbeda. Bukankah na takalan lagi katanya sering merumpok disabilitas yang anak mata gena atau abah gena lagi katanya, tapi kekuatan untuk melihat bak matanya hana, kemudian kekuatan untuk mengeluarkan kata-kata bak abahnya hana, le yang laginya mungkin nyan na ternafi pada nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada saudara getanyo yang laginya. Cuman getanyonyo yang tengah normal-normalnyo nikmat yang laginya raya kalih tak syukuri le getanyo. Walaupun wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nyata nak hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tenteh hanangan hitung. Ansip nol. Padup angka tak nak pegat hana. Makanya walaupun lagi tak pegah pupu yang galak tu, tak pebut amalan yang serius, tapi yang pada hakikatnya adalah masuk surga tenteh dengan fadilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbanding dengan amalan kita 60 tahun surga selama-lama khalidina fiha, hana bandingan. Hadirin sekalian, yang lebih nikmat yang luar biasa daripada nikmat lahir bunuh, anggota badan bunuh, yaitu nikmat hati Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hatinya merupakan yang dipegang oleh Imam Al-Ghazali sebagai tempat rebutan antara syaitan dan malaikat. Midanul Ghuzwah, tempat pertempuran merebut untuk dikuasai katanya oleh jin atau oleh malaikat kepada arah yang god, atau oleh jin kepada arah yang buruk. Nyan ideh ba'ati terjadi rebutan je. Maka menyoati nikmat atinya kemudian katanya alokasikan kepada hal-hal yang hanagot, tapi tamong dalam hati ata-ata yang hanagot. Tente atinya na tanggungjawab ba Allah Subhanahu wa taala. Tente efek je kepada jasad katanya yang hanagot. Ala inna fil jasad mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Ketahuilah napegah oleh Nabi bahawa dalam jasad setiap manusia na segumpal daging yang menyogot, maka ubina yang di luar got mandum. Menyodegedi hana got bro, maka yang di luar pih bro, yang lemah luar pih bro. Ala ketahuilah yang namanya madghah segumpal dagingnya adalah hati. Dan menyelebih ulum tadi sebenarnya kan hati yang dimaksud yang mecahnya, tapi nasabah latifah, nasabah nur yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Zihin, fuad, akal, berbagai macam riwayat para ulama. Jadinya sebenarnya objek dia. Sebagaimana bunuh mata tapi na penglihatan, menancit batin, menancit hati katanya, na batin basirahnya, na pandangan basirah, na yang gekun dengan mata hati. Nyan bak mata hati nyan. Kemudian oleh katanya sering tapu tempui. Kemudian oleh katanya sering tapu menyobak sikin tak bak benda yang hana penting. Kon tempui sikinnya tak pakai bak yang manfaat, tapi tak besar kero tiang. Beton kero tu. Menan ke hati. Kemudian tak gunakan hati kepada hal-hal yang hanapah. Kemudian tak gunakan hati kepada hal-hal yang hana betoi.
nyo merupakan bisa tumpul. Wal'iyadzu billah, menyota gunakan kepada hal-hal yang memurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, terhadap dua buah nikmatnya, nikmat umur dan nikmat jasadnya, khatib ni ba'uronyo ingin menghadirkan sebuah kisah yang mudah-mudahan kiraji na kaitan dengan dua buah nikmatnya, di mana oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala menyuhana salah, beliau meriwayatkan sebuah kisah di mana salah sidro urang soleh, abtalul Islam, pahlawan Islam yang bernama Ma'an bin Zaidah, abtalun min abtalil muslim, yaitu di antara penakluk pahlawan di antara pahlawan Islam. Beliaunya hudib bak masa Khalifah Bani Umayyah, dinasti Bani Umayyah, ditugaskan oleh Khalifah untuk menaklukkan berbagai padu-padu buah tempat, baik di Nanggro Arab, wilayah Iraq maupun Nanggro Ajam, termasuk berhadapan beliau dengan pasukan-pasukan Romawi bak masanya. Jadi ubena umu beliaunya berkhidmat kepada fisabilillah. Kemudian padu-padu buah wate menjabat jabatan sebagai gubernur di wilayah Irak. Beliau bernama Ma'an bin Zaidah, putra riwayat ji. Jadi bak masa-masa beliau nyan ka pensiun, menikmati masa-masa pensiun, usia-usia renta yang tenaga hanale, gagah hanale, kabeh lemah, ubena otot-otot kabeh kejang memandum. Bak sabah hura, bak khalifah selanjutnya, Khalifah Al-Ma'mum, beliau diundang ke istana oleh Al-Ma'mum sebagai tamu kehormatan. Karena Al-Ma'mumnya berat hat kagum kedengar cerita Ma'an bin Zaidahnya, luar biasa jasa beliau terhadap Islam, maka terbesit dalam hati Al-Ma'mum untuk memuliakan beliau dalam masa-masa pensiun. Baik sampo hanama tapako pilih menan kadang. Kemudian undanglah ke istana, terlibatlah percakapan orang yang dua, mulai dari sejarah-sejarah dalam perjuangan, kiban cerita orang yang berperang di wilayahnya, di wilayah je, hingga percakapan diskusi terus bak masa-masa beliau menikmati pensiun, sehingga netanyong ino keadaan drone. Ya Abul Walid, wahai Abul Walid, lakab beliau, bukan menyojino keadaan drone kiban teman, kiban kondisi drone, sehingga nepegah, hai alhamdulillah, jero syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman menyo keadaan hakikat jih meno lagi ne kalon, menyo untuk saatnya dilung nyan megantoh ngan kotoran unta ka rebah tu. Ada surah hitanyo ino mesti ngan lumo megantoh rebah tu. Yang kedua, diikat dua ngan mentong hana puraya tak talo ngan mentong diikat hai dam lawan li. Lagi nyan enggak ada keadaan lung you know. Nyan menyono tanong kondisi fisik. Megantoh dengan lumo rebah tu. Diikat dua ngan mentong hai dam lawan li. Tanya oleh Al-Ma'mum, makanan kiban abu ne dengut naga dengut kejawab makanan mana wate de ai katanya tuha wate de bengeh tu mebeb-beb de ke urang rumah macam-macam lah. Kemudian wate tapajuh makanan nyan pisang hana banget. Makanan yang ibu dah balik rumah ubi makanan paling mangan paling lazat inangronyo ati tarasa sapu hana rasali hanali sapu nyum menan nyo lagi nyan. Kemudian wate langkawan rame tadu langkawan rame nyan sebra mendengar tu wate terus masa daih kan kasu nyan kata belut tu menan urang duha nyo langkawan rame berada mendengar tu wate rencana tanah kata belut. Nyan prinsip urang doa. Gedanya nglam li Al-Ma'mum, bukan ngan keluarga, dua ngan
istri-istri di rumah kiban jauh nyan pitabah perkara hajit leurinong menyoyang brohi itanya hai da kalanji menyoyang ji higadhi ya ji yang hai galandayo serba salah hajit. Jadi nebegah oleh al-makmum kon menan syekh nyan pengakuan rono luar biasa pelajaran bagi kamu, tapi khidmat rono terhadap agamanya nyopi luar biasa. Rono hana neboh-boh umum walaupun saatnya menikmati masa-masa pensiun dalam keadaan yang lagi nyan, tapi lah masa-masa rono tengah tegan lah masa-masa rono tengah na nabi nikmat umur mentang muda ne pakai bak jalan Allah ban Bandung hana rugo rono. Amin, mudah-mudahan disebut oleh Syekh nyan Ma'an bin Zaidah. Hadirin sekalian, putra yang kena pegah bahwa berdasarkan kisahnya umur dan jasadnya dua buah nikmat Allah Subhanahu wa taala menyotagunakan bak jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katanya bak masa-masa tuha tak nikmati masa-masa pensiun hana timbul penyesalan dalam dada katanya. Bahkan karena ubena yang kan nepedu oleh Allah Subhanahu wa taala tak gunakan bak neridai, tak pedu bak yang negala oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya wujud daripada syukur nikmat. Hadirin sekalian, yang kelih nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ilmu. Ilmunya hana jauh daripada karena nagebi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nana pesingah yang namanya sabuh latifah akal nanji. Kon lagi binatang. Sehingga dengan akalnya manusianya punya kreativitas, na idra. Yang dengan idraknya oleh Allah Subhanahu wa taala nepu mulia Bani Adam. Nepu beda manusianya dengan yang lain. Di samping memang na nafsu, maka akal giyu pergunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menimba ilmu, dalam mencari ilmu. Maka oleh Nabi nebegah di antara nikmat yang akan ditanya yang kelih an ilmihi madza ya'malu fi, tentang ilmunya pukeh na dimamaikah dengan ilmu yang kai tepunya. Bahkan kait dengan amalan, kan sekedar tepu-tepu mendeng ilmu yang kata tepunya, ilmu yang kata bersinggah oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan instrumen akal, kemudian ilup dalam hati katanya, tersimpan ilmunya dalam sanubari katanya. Jadi menyohana terwujud dalam amalan golom kepenan ilmu. Karena menyo masalah malim tak iblis ngan katanya. Menyo masalah hai tinggi ilmu tak ilmu iblis. Tapi iblis murka ke Allah Subhanahu wa taala karena tidak mau beramal dengan ilmunya, dengan pengetahuannya yang kali diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Terang ni dengar le iblis ngam punyuang ni. Ilup lah mati tak kena ju. Tapi hai tem sujud munan ke inan pun datang murka sehingga terlabel dengan laknatullah berdasarkan tidak mengamalkan ilmu. Maka dalam surat Al-Jumu'ah oleh Allah Subhanahu wa taala nepegat perbandingan, perumpamaan ahli-ahli kitab yang hana item patih terhadap kitab yang kageputren, khususnya orang Yahudi. Ahli keputren kitab Taurat tapi hana item beramal. Maka nepegah oleh Allah Subhanahu wa taala, masalul ladzina hummilut taurata kamatsalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang gebi Alkitab, yang geputren Taurat, thumma lam yahmiluha, kemudian haitim beramal, lam yahmiluha hana dihamal, maksudnya hana dia mamai terhadap Taurat yang geputrennya. Nyan persih urang nyan kamatsalil himari yahmilu asfara, persih lagi keledai yang me bekal urang musafir. Hana manfaat bekalnya ke keledai, cuman ke media saga yang ngat mudah hija oleh orang musafir.
Menokah katanya yang gulam-gulam kitab Al-Qurannya, menokah katanya yang kagak pesinggah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pu kalih tamu amai, mungkin menyohana tamu amai nyan hanaji ibarat ji duangan metafora daripada Allah Subhanahu wa taala nya. Atau kadang-kadang be ile dah pegah ke muamai mengilme pi golomna nyo luar biasa. Nyo lebih lom bahaya. Wailun liman la ya'lam. Neraka wailun bagi orang yang hana ilmu. Tapi wa wailun liman ya'lam thumma lam ya'mal. Dan wailun cit terhadap orang-orang yang kana ilmu tapi hanggetem beramal dengan ilmu yang kagebi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Yang terakhir, an malihi, tentang hartanya. Nyan harta yang kagak pesinggah oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina ikdasabah, pat tatemeng, pat tacok hartanya. Wa fima anfaqah, dan hotame hartanya. Ho tak pergunakan. Karena masalah hartanya luar biasa. Dalam kitab nepegah halaluhu hisab wa haramuhu azab. Hartanya yang halal kena hisab, yang haram kena azab. Luar biasa. Sehingga dalam hadis yang lain, orang-orang fakir lebih awal tambang surga ketimbang orang kaya. Apakah? Karena orang kaya walaupun betul itat bak gemita harta, tapi bak bertanggungjawabkan dengan Allah Subhanahu wa taala luar biasa hejit. Inan tiga itu biruh decit, tiga yo decit, tiga mutatat teut dengan Allah Subhanahu wa taala di pengadilan teman di hari kiamat. Hadirin sekalian, maka berhubung keadaan katanya yang mati merangkajan bisa datang, pajan manteng truh teka matinya. Aqrabu ma yuntadaru alaihi al-abdu al-maut, bahwa perkara yang paling dekat di antara perkara yang gaib, yang ipreh-ipreh oleh tidro hamba adalah kematian. Hana tatujan tapi yang paling to merupakan yang kebegahli Nabi. Maka oleh karenanya terhadap pet macam perkara nikmatnya, terhadap pet macam nikmat Allah Subhanahu wa taala, pukeh kalih katanya manfaatkan, pukeh ka katanya jalankan, pukeh kalih tasyukuri oleh katanya terhadap pet macamnya. Mudah-mudahan dengan tasyukuri, dengan tak pergunakan bak hal-hal yang god tente tanggungjawab dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nebiglah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakan menan bek sampo musibah dalam agama tunggu. Katanya biasa sering punya musibah dunia nyan bagah-bagah tak sadari. Punya musibah ba agama hanam datu pula api. Maka diperingat oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib dalam sebuah syair wasiat kepada dua anak Hasan dan Husain. Bunayya inna minar rijali labahimatan fi suratil sami'il mubsiri fatinun fi kulli raziyati mali wa idza asaba bidinihi lam yash'uri. Hainya bertadepu oleh kata letak di antara jumlah manusianya la bahimatan, gepegah persih binatang gepegah fi surati sami'il mubsiri, tapi iji na rupa megaki dua yang beda bacut, deui mendengar deui kemalan, tapi wajah keserupaan yang lain dengan binatang giban. Fatinun fi kulli raziyati mali, menyoba masalah musibah harta cukup berat carong, kalkulasi luar biasa dengan kemampuan akuntansi yang luar biasa. Gitu agaknya kalkulasi dumna budget apa duit, kemudian dumna kira-kira laba yang akan didamong, menyo kira-kira menyo lagi kondisi narugo puana luar biasa akuntansinya. Nyan menyoba masalah harta, tapi wa idza asaba bidinihi lam yash'uri, apabila kena musibah dalam agama lam yash'uri, hana ge sadari, hana sadar ge, hana ge tero ge, tapi menyoba harta bagah-bagah alarmnya ni debit. Aliyazubillah. Maka pegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu mandana nafsah, urang yang careng adalah urang-urang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal terhadap barang sesudah mati.
beramal untuk menuju kematian. Kirajihnya ke yang jadi kesimpulan katanya ni Pak Uro yang berbahagianya. Mohon maaf di mana terdapat kekurangan. Mudah-mudahan na manfaat kepada hadirin sekalian, wabil khusus kepada khatib sendiri. Hadani Allah wa yakum ajma'in. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Innahu jawadum malikum barrur raufur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jundih. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum fil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.